Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini, kami dari kelompok F akan menyampaikan materi mengenai tahapan analisa unsur logam dan non-logam. Sebelum masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok F, yaitu 1. Cesarani, 2. Vivi Rahmayani, 3. Rahayu Purnamawati, 4. Uti Nuraini, 5. Winnie Dwi, 6. Erisa Aprilia, 7. Noveria Susmita. Baiklah, pada analisis unsur logam dan non-logam kali ini, kami akan menggunakan 1. Aluminium sebagai unsur logam dan 2. Nitrogen sebagai unsur non-logam. Analisis unsur mencangkup 1. Reaksi pembentukan beserta kesetimbangan, 2. Cara mendapatkan unsur, 3. Reaksi yang sering terbentuk, dan 4. Tahapan-tahapan analisa unsur. Reaksi pembentukan aluminium. Aluminium merupakan unsur logam dengan karakteristik massa jenis yang relatif rendah dan secara termodinamika adalah logam yang reaktif. Pembentukan aluminium terjadi dalam dua tahap. 1. Proses Bayer merupakan proses pemurnian biji boksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. 2. Proses Hall-Héroult merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Cara mendapatkan unsur aluminium. Tembaga diekstraksi dari tembaga pirit dengan metode pirometalurgi. Hal ini melibatkan proses reduksi logam, di mana ekstraksi ini melibatkan langkah-langkah yaitu penghancuran dan pemekatan, pemanggangan, peleburan atau pelelehan, dan lain sebagainya. Adapun tahapannya yaitu, nitrogen merupakan gas komponen terbesar penyusun udara yang meliputi kurang lebih 78% massa. Dalam bidang industri, nitrogen diperoleh melalui destilasi bertingkat udara cair. Gas N2 memiliki titik didih yang lebih rendah dari O2, sehingga N2 mendidih lebih dahulu dan memisah dari campuran udara cair. Kemudian, gas N2 dikompres dalam tangki khusus. Dalam laboratorium, gas nitrogen diperoleh dengan memanaskan larutan yang mengandung garam amonium dan garam nitrit panas. Reaksi yang sering terbentuk dari unsur aluminium. Aluminium bereaksi dengan oksigen, membentuk aluminium oksida yang terbentuk sebagai lapisan tipis yang menutupi permukaan aluminium. Lapisan ini melindungi logam aluminium dari oksidasi lebih lanjut. Ketebalan lapisan ini dapat ditingkatkan melalui proses anodidasi. Aluminium klorida digunakan dalam proses retak. Aluminium oksida sebagai abrasif atau untuk produksi benda terbakar. Aluminium sulfat digunakan sebagai bahan dasar dalam lem kertas, penyamak kulit, morodan, dan karet sintesis, dan aluminium hidrogen sebagai pengurangan dan agen hidrosi. Tahapan-tahapan analisa aluminium. Pertama, salah satu metode untuk menganalisis logam adalah secara spektrofotometri serapan atom (SSA). Metode ini merupakan suatu metode analisa untuk secara kualitatif dan kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh atom dalam keadaan bebas. Aluminium merupakan logam yang sangat berlimpah di alam. Ditemukan dalam tanah, sekitar 8,3% kerak bumi terdiri dari aluminium dan terbanyak ketiga setelah oksigen 45,5% dan silikon 27,7%. Elemen ini adalah logam ringan yang mempunyai ketahanan korosi yang baik, hantaran listrik yang baik, dan sifat-sifat yang baik lainnya sebagai sifat logam. Oleh karena aluminium sangat reaktif, khususnya dengan oksigen, unsur aluminium tidak pernah dijumpai dalam keadaan bebas dalam alam, melainkan sebagai senyawa yang merupakan penyusun utama dari bahan tambang biji bauxit yang berupa campuran oksida dan hidroksida aluminium. Pembentukan dan kesetimbangan nitrogen non-logam. Nitrogen adalah unsur dari kelompok ke-15 dari periode kedua dan tabel periode. Oleh klasifikasi baru, di alam itu ditemui dalam bentuk dua isotop
atom dengan nomor atom identik tetapi nomor massa yang berbeda dengan nomor massa 14 dan 15. Nitrogen membentuk sekitar 78% dari volume udara. Gas ini adalah salah satu yang paling melimpah di bumi. Nitrogen dioksida terbentuk dan dipancarkan dari semua mesin pembakar. Inilah sumber terbentuknya senyawa berbahaya ini. Mulai dari asap kendaraan bermotor, terutama mobil, truk, dan bis, asap buang dari kompor minyak tanah, kompor gas, pemanas air di kamar mandi yang menggunakan minyak tanah, asap rokok, pembakaran generator pada industri, serta nitrogen dioksida yang terbentuk dari kebakaran hutan. O2ON bereaksi dengan nitrogen dioksida menghasilkan oksigen dan nitrogen pentaoksida. Menurut persamaan reaksi O2 plus 2NO2 O2 N2O5, tahap-tahap reaksi elementernya sebagai berikut: O3 NO2 dan NO2 plus O2 lambat, NO3 plus NO2 dan N2O5 cepat. Mendapatkan unsur nitrogen. Secara komersial, nitrogen diperoleh dengan melalui proses kondensasi udara menjadi bentuk cair dengan distilasi fraksinasi. Titik didin N2 lebih rendah dibandingkan dengan O2 sehingga nitrogen akan terdistilasi terlebih dahulu dibandingkan dengan oksigen. Selain N2, banyak juga gas yang diproduksi dengan cara serupa seperti oksigen, neon, krypton, xenon, dan juga argon. Dalam laboratorium, nitrogen dapat dibuat dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut. 1. Amonium nitrit yang dipanaskan. NH4Cl plus NaNO2, NaCl, NH4nO2, kemudian NH4nO2 dipanaskan N2 plus 2H2O. Pemanasan natrium oksida dan barium asida pada suhu minimal 300 derajat Celcius. Nitrogen murni dapat diperoleh dengan pemanasan senyawa natrium asida NaN3 dan barium asida Ba pada suhu yang sangat tinggi. Reaksinya sebagai berikut: NaN3 dipanaskan 2Na plus 3N2. Yang ketiga, oksidasi amonia dengan kalsium hipoklorit bromin atau CuO. 4NH3 plus C plus 3Ca OCl 2 3Ca Cl2 plus 6H2O. 8NH3 plus 3Br2 N2 plus 6NH4Br. Tahapan-tahapan analisa nitrogen. Analisa nitrogen menggunakan metode Gjeldahl pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu proses destruksi, proses destilasi, dan tahapan trasi. Tahapan destruksi. Pada tahap ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Fungsi asam sulfat yaitu sebagai pengikat nitrogen dan juga menguraikan unsur-unsurnya. Nitrogen akan berubah menjadi NH4 2SO4. Untuk mempercepat proses destruksi, tadi yang ditambahkan katalisator selenium dengan penambahan bahan katalisator tersebut, titik didih asam sulfat akan diperoleh tinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Suhu dan produksi berkisar antara 370 sampai 4100 Celcius. Proses destruksi sudah selesai apabila larutan menjadi jernih atau tidak berwarna lagi. Yang kedua, tahap destilasi. Pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi amonia NH3 dengan penambahan NaOH sampai suasana basah dan dipanaskan. Fungsi penambahan NaOH adalah untuk memberikan suasana basah karena reaksi tidak dapat berlangsung dalam keadaan asam. Amonia yang dihasilkan selanjutnya ditangkap oleh larutan asam standar.
Standar yang dipakai adalah asam borot 3% dalam jumlah berlebih. Untuk mengetahui asam dalam keadaan berlebih, maka diberi indikator. Larutan berubah menjadi merah muda karena berada dalam kondisi asam. Selama proses destilasi, kelamaan larutan asam urat akan berubah warna biru karena larutan menangkap adanya amonia dalam bahan yang bersifat basah sehingga mengubah warna merah muda menjadi biru. Reaksi destilasi akan berakhir bila amonia yang telah destilasi tidak bereaksi basis. Yang ketiga, tahap titrasi. Larutan hasil destilasi kemudian dititrasi dengan H2SO4 atau asam kuat sampai warna hijau berubah menjadi merah muda. Sebagai kontrol terhadap N yang ada di dalam bahan pelarut yang digunakan prosedur yang sama dilakukan pada larutan yang tidak mengandung sampel, atau sebagai belangko dengan perlakuan yang sama terhadap contoh. Walaupun terdapat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut fiksasi. Nitrogen inilah reaksi yang sering terbentuk. Reaksi fiksasi nitrogen sering disebut proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Nitrogen telah diketahui mempunyai aplikasi luas dalam industri. Nitrogen digunakan sebagai zat pendingin yang kuat dan zat yang dibutuhkan untuk menciptakan atmosfer inert. Nitrogen sering digunakan sebagai aditif paduan untuk silikon dan juga dalam konstruksi pesawat terbang dan dalam pemadaman kebakaran. Garam amonium dan amonium hidroksida digunakan dalam pengobatan dan salpeter digunakan dalam pertanian sebagai pupuk.